Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Anwar Arif, nomor presensi 6, akan menyampaikan sedikit ceramah yang berjudul Pandangan Islam mengenai pornografi. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sebenarnya arti dari pornografi. Pornografi sendiri merupakan sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Kemudian berdasarkan survei yang dilaksanakan Kemenkes tahun 2017, sebanyak 94% siswa pernah mengakses konten porno yang diakses melalui komik sebanyak 43%, internet sebanyak 57%, game sebanyak 4%, film atau TV sebanyak 17%, media sosial sebanyak 34%, majalah sebanyak 19%, buku sebanyak 26%, dan lain-lain sebanyak 4%. Nah, pertanyaan itu kenapa pornografi ini lebih banyak menyerang ke remaja atau yang anak-anak yang baru mulai tumbuh dari SD sampai ke SMA. Nah, perlu kita ketahui, remaja itu adalah peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa antara rentang usia 12 sampai 22 tahun, di mana pada masa tersebut terjadi proses pematangan, baik itu pematangan fisik maupun psikolog. Nah, dalam perkembangannya, remaja ini tuh mengalami perubahan emosional, kognitif, psikis, serta rasa keingintahuan yang tinggi terhadap berbagai hal. Kemudian kecanggihan teknologi menyebabkan akses menuju konten bermuatan pornografi menjadi lebih mudah. Kurangnya pengawasan, tidak ada komunikasi, tuntutan terlalu tinggi juga menjadi salah satu faktor mengapa remaja itu banyak menonton konten-konten pornografi. Nah, bagaimana Islam memandang pornografi ini? Dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, mengapa dari ayat tersebut kata menundukkan pandangan itu selalu diikuti dengan menjaga kemaluan? Karena mata itu merupakan awal dari segala perasaan yang muncul dalam hati, penyebab munculnya keinginan yang baik maupun yang buruk, sehingga menjaga pandangan itu merupakan dasar dari menjaga kemaluan untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat tersebut Allah secara jelas memerintahkan untuk menjaga pandangan dan kemaluannya dari perbuatan yang dilarang, diantaranya zina. Nah, apa saja yang disebut zina? Dari hadis di atas terdapat dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah telah menetapkan batas-batas zina untuk anak Adam. Batas-batas itu adalah zina mata, zina lisan, zina nafsu, sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu. Kemudian ada lagi dikatakan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim nomor 338, janganlah seorang laki-laki melihat aurat lelaki lainnya, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lain dalam satu kain. Nah, dari hadis-hadis di atas itu sudah jelas bahwa
untuk melihat aurat wanita saja itu udah nggak boleh, apalagi sampai menonton ke film pornografi yang jelas itu vulgar ya. Nah, setelah mengetahui hadis-hadis dan ayat-ayat di atas mengenai larangan Allah untuk melihat pornografi tersebut atau zina mata tersebut, nah dampak-dampaknya itu apa saja sih? Yang pertama, Allah akan tarik seri wajahnya. Yang kedua, Allah sempitkan rezekinya. Yang ketiga, Allah bentuk titik hitam di hatinya. Dan yang keempat, doanya tidak akan dimakbulkan. Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama, sibukkan diri dengan aktivitas yang positif, misalnya olahraga jalan, melakukan hobi yang disukai. Dua, mengikuti kajian-kajian agar senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sering sholat, mengaji, dan ibadah lainnya, serta berusahalah untuk tidak menyendiri dalam suatu ruangan. Nah, bagi yang sudah kecanduan atau sudah pernah menonton pornografi tersebut, berikut ada tips-tips dari saya. Yang pertama, kita harus taubatan nasuha atau bertaubatan sungguh-sungguh untuk tidak melakukannya lagi. Yang kedua, bernazar kepada diri sendiri, jika melakukannya lagi akan mendapatkan dosa yang besar. Yang ketiga, tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintah Allah dimanapun, kapanpun, karena dari ibadah-ibadah tersebut Allah akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Jadi kesimpulannya bahwa melihat atau menonton sesuatu yang berbau pornografi ini merupakan dosa besar dan masuk ke kategori zina, dan Allah sangat membenci perbuatan tersebut. Nah, mari kita bersama-sama meniatkan diri untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita, serta senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ceramah ini saya dan teman-teman sekalian selalu menghindari perbuatan tersebut, dan semoga teman-teman sekalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.